segenap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Mat, Rak, Tegak, Rak, lapor. Kekuatan Republik Pengamanan jumlah 12 orang hadir lengkap, isi lapas 544, lapas dalam keadaan aman. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Upacara pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak pidana dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap. Lanjutkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Laporan komandan upacara. Nomor acara pemberian remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 siap dimulai. Lanjutkan. Indonesia tentang remisi. Optimal. Kepada seluruh warga binaan, saya mengajak saudara-saudara. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS Datar 1379, 1381, 1387, 1388, 1389, 1382, 1384, 1390, 1778.PK.05.04 tahun 2023 tentang pemberian remisi umum RUU tahun 2023 dan pengurangan masa pidana remisi umum tahun 2023. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang satu, bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan kemasyarakatan. Dua, dan seterusnya. Mengingat satu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dua, dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum RUU tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2023 kepada anak pidana. Kesatu, memberikan remisi umum tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2023 kepada anak binaan tersebut dalam lanjut 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lanjut 3 keputusan ini. Kedua, UID 147 Rutan Pasdo BMT nama narapidana Aloysius Jaga besar remisi 1 bulan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Renat Silitoma NLP 67090332. Selesai.
Kami mohon kesediaan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Lucius Ekmensi bersama Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk menyerahkan surat keputusan Menteri Negara Asasi Manusia Republik Indonesia tentang revisi dan surat keputus kepada perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Lembaga Pembinaan Kesusilaan kelas 1 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2 dan Rumah Tahanan Negara kelas 2 Indonesia pada pemberian remisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2023 bagi narapidana dan anak pidana. Slogan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dengan tema besar Terus Melaju untuk Indonesia Maju tentunya memiliki makna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Pemilihan tema ini berdasarkan pencapaian yang telah diraih Indonesia dan menjadikan posisi bangsa ini menguntungkan dalam melanjutkan gerakan pembangunan negara. Pencapaian ini merupakan wujud aksi nyata yang progresif. Aksi nyata yang progresif itu jangan sampai berhenti dan perlu untuk melanjutkan pembangunan yang semangat estafet. Hari Ulang Tahun RI ke-78 pada tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Selayaknya, olahraga estafet Hari Ulang Tahun RI tahun ini merefleksikan semangat kolektif, harmoni, kolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum ini terus melaju untuk Indonesia maju. Pada ulang tahun kemerdekaan ke-78 Indonesia pada periode tahun 2022-2023 telah memiliki posisi penting dalam memimpin arah dan tujuan kerjasama politik, ekonomi dan sosial budaya melalui peristiwa peran presidensi G20 tahun 2022, menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN di tahun 2023, serta pemindahan ibu kota negara di tahun mendatang. Peran kepemimpinan tersebut bertujuan untuk kepentingan pembangunan negara guna mengoptimalkan kemajuan kesejahteraan rakyat yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia sehingga menghasilkan bangsa yang berdaya saing global dan berpotensi menjadikan negara Indonesia kuat dalam geopolitik dan berdaya di mata internasional. Berhasil mengantarkan kemerdekaan negara ini sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu bertumbuh ke tempat ini. Melalui tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, pemerintah Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk
melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Mari kita mengisi hari kemerdekaan tersebut dengan berbagai kegiatan positif dalam rangka mempererat persatuan, menambah wawasan mengenai kebangsaan, serta meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan negara. Selain itu, mari kita jadikan momen hari kemerdekaan ini sebagai ajang untuk beresolusi atau merencanakan kontribusi kecil apapun yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga senantiasa agar negara ini damai. Kita berdoa kepada Tuhan Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dan pengorbanan harta, darah dan nyawa para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri dan menyadari secara mendalam bahwa kemerdekaan itu adalah karunia yang sangat mulia yang merupakan amanah untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk meraih kembali kehormatan dan sebagai manusia. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali terhadap para warga binaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dengan baik dan tertutup. Saya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi pada hari ini untuk menjadikan momentum ini sebagai suatu motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan bersungguh-sungguh. Program pembinaan yang saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan saudara kepada kehidupan di masyarakat. Kedepannya diharapkan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri saudara dan menjadi bekal mental, spiritual, dan sosial saat saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah pada hari ini memberikan remisi kepada 175.510 orang narapidana, terdiri dari yang mendapat remisi umum 1 pengurangan sebagian sebanyak 172.904 orang, dan yang mendapat remisi umum 2, di mana setelah mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas sebanyak 2.606 orang. Saya ucapkan selamat atas remisi tahun ini bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Rutan LPKA seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang. Khususnya bagi warga binaan masyarakat yang mendapatkan remisi dan sekaligus memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara. Saya ucapkan selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan selamat menjadi kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah insan dan pribadi yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, taat hukum, mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada tanggal 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan mengubah status COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di tanah air yang mendekati nihil,
terakhir hasil survei menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Ini terlepas dari kenaikan cakupan vaksinasi dan banyaknya masyarakat yang sudah terinfeksi COVID-19. Dengan diberikannya keputusan ini, pemerintah mengharapkan perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemasyarakatan merespon hal tersebut dengan memperlakukan kunjungan tatap muka dan menyelenggarakan kegiatan yang baru dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum yang adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana dengan pendekatan penjaraan menjadi tujuan terintegrasi sosial. Proses reintegrasi sosial yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. Undang-undang masyarakat mengatur pelaksanaan sistem masyarakat yang berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta profesionalitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup bebas dari penyiksaan atau perbuatan merendahkan derajat martabat manusia. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ke depannya akan diberlakukan bersama berlaku terhadap seluruh warga binaan masyarakat. Undang-undang yang telah dibentuk ini untuk memperkuat sisi pemasyarakatan Indonesia dan juga mengambil proses terintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembahasan dan penceraan. Selain itu, undang-undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujud dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang diambil dalam sistem peradilan pidana anak serta pembaruan hukum pidana nasional. Beberapa muatan substansi dalam undang-undang masyarakat yang baru ini antara lain: pertama, penguatan posisi masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kedua, perluasan cakupan dari tujuan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tahanan dan anak. Kemudian ketiga, yaitu pembaharuan asas dalam sistem masyarakat, penegakan tentang hak yang berada di tahanan, anak dan warga binaan. Seluruh jajaran petugas kemasyarakatan saya minta untuk selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada warga binaan. Ayomi dan berikan bimbingan serta tunjukkan kepada mereka. Pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat toleransi, serta menghindari ujaran kebencian. Perlu Anda ketahui bersama bahwa tugas membina warga binaan yang sedang Anda laksanakan merupakan tugas yang penting dan mulia. Pembinaan dilaksanakan merupakan terapeutik proses yang merupakan proses menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan yang dimilikinya. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan warga binaan merupakan sebuah bentuk keretakan hubungan antara warga binaan dan masyarakat, di mana hal ini akan memberikan jarak antara pelaku pelanggaran dengan masyarakat sekitarnya, sehingga harus didekatkan kembali dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku. Pemasyarakatan pada konsesinya adalah sistem ini dalamnya proses, yang mana prosesnya harus dijalankan terus dalam upaya pengembalian, apakah itu tahanan atau narapidana ke masyarakat. Ini ada tugas mulia untuk kawan-kawan untuk memberikan nilai-nilai sosial dan keterampilan sehingga nantinya mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Selain itu, saya juga berpesan agar peringatan kemerdekaan 78 Republik Indonesia tahun 2023 ini kita jadikan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan sebagai pengayom masyarakat, mendorong peningkatan kinerja, dapat menciptakan inovasi serta kreativitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi, pemasyarakat dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. Mari kita jaga integritas, loyalitas, komitmen dan juga kualitas diri. Nah, hal-hal tersebut merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam menjalankan roda kegiatan di dalam sebuah organisasi. Bapak Ibu, para hadirin saya hormati, masih dalam suasana rangkaian acara kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM akan diperingati pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan mengusung tema Kemenkumham
HAM semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Pemilihan tema ini bertujuan menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian peringatan, semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa bangsa dan negara dengan limpahan kasih karunia-Nya bagi rakyat Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78. Merdeka! 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 Walahum batik ila wabitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tersanda Yasona A. Laun. Terima kasih. Upacara. Acara pemilihan remisi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepala Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan. Kalian tidak jahat. Ini apa namanya coba, ya? Kuat ya? Ada semangat ya? Kuat. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Ini cobaan. Yuk, orang mati dulu dalam hidup baru menemukan kehidupan. Di sini Anda belajar bagaimana kehidupan. Ya? Ada apakah sudah? Aduh, ya udah, nggak apa-apa. Di dalam kau apa agamanya apa? Katolik itu tidak boleh berislam. Dalam Islam Terima kasih. Semangat ya. Semangat. Saya orang Kumham, jadi saya tanggal 5 sudah kembali ke Kumham. Jadi saya datang lagi lihat lagi kalian. Kita sendiri. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan supaya saya cepat pulang mau penurunan bendera nih. Untuk penyerahan remisi hari ini. Ya, saya ini tinggal 2 minggu sebagai wakil gubernur dan tanggal 5 saya akan kembali ke habitat saya sebagai penasihat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini juga masih tidak aktif karena saya sebagai wakil gubernur. Sejak tanggal 5 September besok saya sudah aktif kembali di kantor saya di Kumham di Kuningan, Jakarta. Pada hari ini saya datang sebagai wakil gubernur atas nama Menteri Hukum dan HAM menyerahkan remisi bagi anak-anak saya, warga binaan saya, dan sekaligus saya memberikan sambutan Menteri Hukum dan HAM. Di mana inti sambutannya itu pertama adalah kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, di mana tidak ada lagi yang namanya penjara, tetapi kita namanya lembaga pemasyarakatan.
Dan istilah narapidana di dalam undang-undang itu sudah tidak ada lagi, adalah warga binaan. Tetapi masih digunakan karena KUHP kita masih menggunakan narapidana. Apa artinya? Warga binaan berarti tidak ada sistem untuk menghukum seseorang berdasarkan fisik. Tetapi seseorang itu di dalam itu menjadi warga binaan kita dengan pendidikan. Kita mendidik mereka, memberi mereka keterampilan, mereka memberikan attitude-nya, memberikan knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, sehingga mereka kembali ke masyarakat jauh lebih bagus daripada semula sebelum mereka masuk ke sini. Itu tujuan dari undang-undang yang baru. Dan kami dari Kementerian Hukum dan HAM bertekad ke depan nanti masalah lembaga pemasyarakatan ini pelan-pelan supaya diturunkan dia punya masalahnya. Masalah yang pertama adalah over kapasitas. Di NTT belum, tetapi di beberapa tempat di seluruh Indonesia sangat over. Yang kedua adalah prasarana kita masih sangat kurang. Oleh sebab itu setiap tahun kita dari Kumham melakukan perfeksi diri untuk membina lebih anak-anak kami yang pegawai supaya mereka bisa melakukan kegiatan walaupun dengan fasilitas yang minim dan mereka tetap semangat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Pak Wagub, sejauh pantauan yang Pak Wagub lihat dari semua lapas dan rutan di NTT ini, apakah sudah artinya bahwa nyaman, memberikan kenyamanan buat WPP sendiri? Ya, kalau ada istilahnya nyaman sekali, nyaman dan tidak nyaman. Kalau saya lihat di NTT ini bukan nyaman sekali, tapi agak nyaman lah. Kalau bilang tidak nyaman tidak, tapi masih rata-rata masih normal. Saya lihat. Tadi kan adik-adik bisa lihat mereka tidak bertumpuk dan sebagainya. Jadi saya mengatakan bahwa itu nyaman. Yang sangat nyaman itu kalau lembaga pemasyarakatnya kayak di Swedia, di Denmark, itu sangat nyaman. Tapi ini di Indonesia belum, kita masih nyaman lah. Sudah ya.